Babin Kamtibmas Polsek Bosar Maligas kuliah 15 menit di masjid, ajak anak penghafal Quran bijak medsos, jauhi perang sarung dan rokok. Dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, MSTV melaporkan, Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2026. Di tengah kesibukan menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, puluhan anak soleh dan soleha di Masjid Taqwa Emplasmen Tinjauan mendapat bonus kuliah 15 menit yang sangat bermanfaat. Babin Kamtibmas Polsek Bosar Maligas Aibda Surya Atmaja, didampingi Buya Syahrial Sinaga, menyampaikan pesan Kamtibmas, jelang buka puasa Ramadan pada Selasa sore tanggal 3 Maret tahun 2026 menghimbau, agar bijak gunakan media sosial, jauhi perang sarung, jangan merokok, dan stop bullying sesama teman. Kepala Seksi Humas Polres Simalungun, AKP Ferry Purba, saat dikonfirmasi Selasa sore tanggal 3 Maret tahun 2026 sekira pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, menjelaskan, kegiatan Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas Polsek Bosar Maligas Aibda Surya Atmaja melaksanakan kuliah 15 menit seputar Ramadan, dan Kamtibmas bersama anak-anak penghafal Al-Quran pada Selasa sore, tanggal 3 Maret tahun 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai, di Masjid Taqwa Emplasmen Tinjauan, Nagori Tinjauan, Kecamatan Ujung Padang. Ini adalah pendekatan yang sangat cerdas, memberikan pesan Kamtibmas kepada generasi muda yang sedang mendalami agama, ujar Kasih Humas membuka penjelasannya. Kepala Kepolisian Sektor Bosar Maligas, Ibtu Soni Silalahi SH, yang memerintahkan kegiatan ini, menjelaskan strategi pendekatan kepada anak-anak. Anak-anak penghafal Quran adalah generasi emas yang akan menjadi pemimpin masa depan. Mereka harus diberi pemahaman yang benar tentang Kamtibmas sejak dini. Dengan pendekatan yang tepat, mereka akan jadi agen perubahan di lingkungannya, kata Kapolsek dengan visi jangka panjang. Aibda Surya Atmaja yang menyampaikan kuliah menjelaskan konsep kuliah 15 menit. Kuliah 15 menit adalah metode penyampaian pesan yang singkat, padat, dan mudah dipahami anak-anak. Kami tidak ingin mengganggu jadwal menghafal mereka terlalu lama, tapi kami ingin pesan Kamtibmas tetap tersampaikan dengan baik, ungkap Aibda Surya menjelaskan metode. Yang istimewa, Aibda Surya didampingi oleh tokoh agama setempat. Saya didampingi oleh Buya Syahrial Sinaga yang sangat dihormati di tinjauan. Kehadiran Buya membuat anak-anak lebih mendengarkan dan menerima pesan yang saya sampaikan. Ini adalah kolaborasi yang sangat efektif antara polisi dan tokoh agama, kata Aibda Surya. Buya Syahrial Sinaga memberikan testimoni tentang pentingnya kuliah Kamtibmas. Saya sangat mengapresiasi kehadiran Babin Kamtibmas di masjid kami. Anak-anak penghafal Quran memang harus diberi pemahaman tentang agama, tapi juga harus diberi pemahaman tentang bagaimana berperilaku baik di masyarakat. Kuliah Kamtibmas sangat relevan dan penting, ungkap Buya Syahrial. Pesan pertama yang disampaikan adalah tentang bijak menggunakan media sosial. Saya sampaikan kepada anak-anak, media sosial adalah pisau bermata dua. Bisa bermanfaat kalau digunakan dengan bijak, tapi bisa berbahaya kalau disalahgunakan. Jangan sembarangan posting, jangan bully orang di medsos, jangan sebarkan hoaks, jangan ikut-ikutan hal negatif, ungkap Aibda Surya menjelaskan pesan. Gunakan media sosial untuk hal-hal positif, berbagi ilmu agama, menyebarkan kebaikan, menginspirasi orang lain. Bukan untuk pamer, menjelek-jelekkan orang, atau menyebarkan konten negatif, tambah Aibda Surya memberikan contoh konkret. Pesan kedua adalah larangan bermain perang sarung. Saya tekankan bahwa perang sarung itu tidak dibenarkan, apalagi saat Ramadan. Ini bukan tradisi yang baik, ini adalah kekerasan yang dibungkus sebagai permainan. Kalian adalah anak-anak penghafal Quran, kalian harus jadi contoh yang baik, bukan ikut-ikutan perang sarung, kata Aibda Surya dengan tegas. Salah seorang anak penghafal Quran, Ahmad, 13 tahun, memberikan respons. Saya dan teman-teman memang sering diajak ikut perang sarung sama anak-anak lain. Tapi setelah dengar penjelasan Pak Polisi, saya jadi paham bahwa itu tidak baik. Saya akan tolak kalau diajak lagi, ungkap Ahmad dengan penuh kesadaran. Pesan ketiga adalah larangan merokok. Saya sampaikan dengan jelas, anak-anak soleh dilarang merokok. Rokok itu haram, rokok itu merusak kesehatan, rokok itu membuang-buang uang. Kalian adalah penghafal Quran, kalian harus jaga kesehatan mulut dan paru-paru kalian agar bisa membaca Quran dengan baik, kata Aibda Surya dengan penuh perhatian. Uang jajan kalian yang Rp5.000 atau Rp10.000 jangan dipakai beli rokok. Lebih baik beli buku, beli makanan sehat, atau ditabung. Rokok tidak ada manfaatnya sama sekali, tambah Aibda Surya memberikan nasihat praktis.
Pesan keempat adalah larangan bullying sesama teman. Saya ingatkan, dilarang bully sesama teman. Jangan ejek teman yang lebih lambat hafalannya, jangan hina teman yang lebih miskin, jangan singkirkan teman yang berbeda. Islam mengajarkan persaudaraan, bukan permusuhan, ungkap Aibda Surya dengan nada serius. Seorang anak perempuan penghafal Quran, Fatimah, 12 tahun, menyampaikan pengalamannya. Saya pernah dibully teman karena saya dari keluarga tidak mampu. Saya sedih dan hampir tidak mau ke masjid lagi. Tapi setelah dengar kuliah Pak Polisi, saya jadi lebih kuat dan saya akan lapor kalau dibully lagi, ungkap Fatimah. Buya Syahrial menambahkan perspektif agama. Bullying adalah bentuk kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk saling menyayangi, bukan saling menyakiti. Anak-anak harus paham bahwa bullying adalah dosa besar, kata Buya Syahrial. Anak-anak sangat antusias mendengarkan kuliah 15 menit ini. Mereka bertanya banyak hal, mereka saring pengalaman, mereka berkomitmen untuk menjalankan pesan-pesan yang saya sampaikan. Ini adalah hasil yang sangat memuaskan, ungkap Aibda Surya dengan puas. Pengurus masjid juga memberikan apresiasi. Kami sangat berterima kasih kepada Babin Kamtibmas yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan kuliah kepada anak-anak penghafal Quran kami. Ini sangat bermanfaat dan kami minta kegiatan seperti ini dilakukan secara rutin, ungkap pengurus masjid. Kasih Humas mengapresiasi kreativitas Babin Kamtibmas. Ini adalah contoh nyata Babin Kamtibmas yang kreatif dan inovatif. Kuliah 15 menit di masjid kepada anak-anak penghafal Quran adalah pendekatan yang sangat cerdas dan efektif. Kami mengapresiasi Aibda Surya Atmaja dan Kapolsek Bosar Maligas, ungkap AKP Ferry. Di akhir keterangannya, Kasih Humas menyampaikan harapan. Kami berharap anak-anak penghafal Quran di tinjauan dan seluruh Simalungun bisa menjadi agen perubahan yang menyebarkan kebaikan, menjauhi perang sarung, rokok, bullying, dan bijak dalam menggunakan media sosial. Mereka adalah generasi emas yang akan membawa Simalungun lebih maju dan bermartabat. Pungkas AKP Ferry Purba menutup keterangannya dengan harapan besar kepada generasi muda penghafal Quran. Sab Muhardi melaporkan. Mungkin pada kesempatan sore ini Bapak ingin menyampaikan tidak banyak banyak yang kurang lebih 10 menit ya besar-besar Kamtibmas tentang Kamtibmas Ramadan. Yang pertama kepada anak kami ya, mari kita tingkatkan iman kita ya, takwa iman kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang diajarkan kepada kita biasanya ya ikuti ya, biar apa diulang-ulang di rumah. Tak harus di masjid ini, di rumah kita harus apa-apa ya. Yang kedua